Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Tak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk Minggu Advent yang pertama. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada Minggu Advent yang pertama 28 November 2021 tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, surat yang pertama, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik khotbah ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk menatap ke depan. Diajak untuk mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu, masa Advent sering disebut sebagai masa penantian. Orang yang menanti adalah orang yang mengarahkan hatinya ke depan. Mengarahkan hati kepada apa yang diharapkan bakal terjadi, mengharapkan atau menantikan apa untuk tahun depan. Tentu jika ditanya bermacam-macam, berbeda-beda apa yang sedang kita harapkan dan kita nantikan akan terjadi di hari-hari yang akan datang atau di tahun yang akan datang. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan bahwa masa Advent tidak hanya mengajak kita untuk menatap ke depan. Yang uniknya adalah masa Advent juga mengajak kita untuk melihat ke belakang. Merayakan minggu-minggu Advent sesungguhnya berarti mengingat atau kita diingatkan kembali bahwa apa yang paling kita harapkan, apa yang paling diharapkan oleh seluruh umat manusia sudah terjadi, sudah terrealisasi, yaitu Yesus yang telah lahir ke dunia ini. Martin Luther pernah berkata, andai kata saya tahu bahwa besok dunia ini akan hancur lebur, saya masih hendak menanam pohon apel. Maksudnya antara lain hendak mengajak agar kita fokus bekerja, melakukan yang terbaik
selagi masih siang, selagi hari masih siang, selagi masih ada waktu, sembari menantikan kedatangan Kristus, Rasul Paulus mengajak kita memelihara cara hidup yang kudus dengan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya sampai kedatangannya kembali ke dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi oleh Kristus Yesus, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika berisi tentang supaya hidup kudus. Dan bukan hanya surat saja yang diberikan kepada jemaat di Tesalonika, tetapi Rasul Paulus juga mengutus meninggalkan anak rohaninya, yaitu Timoteus, rekan sepelayanan Rasul Paulus, tinggal di Tesalonika untuk menuntun, membimbing pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam hidup mereka karena iman mereka kepada Kristus. Maka melalui Timoteuslah Paulus menerima suatu kabar baik tentang iman dan kasih jemaat Tesalonika, serta adanya beberapa jemaat yang mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan ajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus. Antara lain pertanyaan itu adalah yang pertama, bagaimana jika ada orang Kristen meninggal sebelum Kristus datang kembali? Apakah mereka juga menerima kehidupan yang kekal? Yang kedua, pertanyaan mereka adalah bagaimana tentang waktu kedatangan Kristus kembali? Maka melalui surat Tesalonika yang pertama ini, Paulus mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan Paulus juga menasihati jemaat di Tesalonika agar mereka terus melaksanakan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan baik sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Menyaksikan jemaat Tuhan yang pernah dilayani bisa bertumbuh dalam iman merupakan harapan utama para hamba Tuhan. Seperti Paulus dalam teks ini, demikian juga kita semua para hamba Tuhan saat ini. Tentu kita sungguh bersyukur, kita sungguh bersukacita ketika kita mendengar kabar baik tentang jemaat yang pernah kita layani bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, walaupun mereka banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan Paulus sebagai hamba Tuhan agar jemaat Tesalonika bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus? Dalam teks ini kita bisa melihat yang pertama, meninggalkan Timoteus untuk mendampingi jemaat Tesalonika. Tentu kehadiran Timoteus dalam jemaat Tesalonika sangat besar perannya dalam pertumbuhan iman jemaat Tesalonika. Kedewasaan iman jemaat Tesalonika tentu tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Tetapi ada sebuah proses pengajaran, didikan dan teladan yang diberikan oleh Timoteus dan Paulus tentu sangat besar perannya dalam pertumbuhan iman jemaat Tesalonika. Ditambah lagi adanya pendampingan melalui surat-surat pastoral yang dikirim Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kedua, mendoakan jemaat Tesalonika siang dan malam. Rasul Paulus mendoakan jemaat Tesalonika siang dan malam. Paulus tidak menginginkan
pertumbuhan jemaat itu hanya sementara, tetapi harus benar-benar nyata dan kelihatan di dalam perbuatan dan keteladanan. Keterbatasan jangkauan pikiran, keterbatasan tempat dan waktu, karena Paulus tidak berada dalam kota Tesalonika, maka doa bisa menyempurnakan keterbatasan tersebut. Maka doa bisa menjawab segala kerinduan tersebut. Jemaat Tesalonika yang jauh di mata, jauh dari Rasul Paulus, tetapi tidak jauh dari hatinya. Itu sebabnya dikatakan di dalam teks ini, siang dan malam Paulus berdoa, mendoakan jemaat Tesalonika agar kelak mereka bertemu kembali muka dengan muka. Tentu dalam doa Paulus sangat mengharapkan agar jemaat Tesalonika semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, bahkan hidup mereka berkelimpahan, hidup di dalam kasih seorang terhadap yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus hidup kudus adalah agar di saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang disebut dengan parusia, mereka didapati hidup tidak bercacat, didapati hidup tidak berdosa, tetapi hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah. Adapun hal praktis untuk hidup kudus ini digambarkan Paulus di dalam suratnya ini, dikatakan tidak menyembah berhala, menjauhi percabulan, mengasihi sesama manusia, sambil menantikan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Persoalannya adalah untuk menjaga kekudusan di tengah zaman ini, di tengah zaman kita sekarang ini, bukanlah hal yang mudah. Karena kita harus berhadapan dengan dunia ini, di mana dunia menganggap kekudusan sebagai sesuatu yang kuno. Kekudusan dianggap sesuatu yang bodoh. Kadang tanpa disadari, hidup rohani kita juga kontradiktif. Di satu sisi kita adalah orang yang beragama. Kita rajin beribadah ke gereja, tetapi hidup kita jauh dari spiritualitas. Hal ini hendak menunjukkan betapa sulitnya memperjuangkan kekudusan hidup di dunia ini. Karena begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan. Untuk hidup kudus menjadi tuntutan yang sangat sulit di tengah dunia ini yang menganggap hidup di dalam kekudusan tadi adalah sesuatu hal yang bodoh, sesuatu hal yang kuno. Karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berani melawan ombak besar yang menganggap tadi hidup kekudusan itu adalah kebodohan dan kuno, ketinggalan zaman. Dengan demikian, kita harus melawan pengaruh dunia yang menyesatkan itu. Sebagai ciptaan yang baru, kita adalah ciptaan yang baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama, hidup kita yang lama itu, yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam perbudakan, itu sudah berlalu. Yang lama, itu hidup yang lama, sudah berlalu. Maka hidup yang baru tadi, ciptaan baru, maka hidup yang demikian tidak lagi hidup yang setengah-setengah. Mengikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah, tetapi harus secara totalitas hidup kita menjadi penyembahan dan persembahan
kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kekudusan adalah karya Roh Kudus. Kita sulit hidup kudus dengan kekuatan kita. Namun hidup kudus juga menjadi tanggung jawab kita untuk memperjuangkannya. Itu sifatnya aktif. Kita harus aktif. Jadi ada yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bersifat pasif. Sehingga kita mengatakan kita kan sudah dikuduskan. Kita kan sudah disucikan oleh darah Kristus. Tetapi kita harus meresponnya dengan sikap yang aktif tadi. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Merespon kekudusan yang sudah diberikan kepada kita, di mana kita sudah disucikan dan dikuduskan, dibersihkan oleh darah Kristus. Kita harus meresponnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Kita bisa baca di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, sehingga dapat membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang pertama ini, minggu penantian ini, setiap orang diajak untuk senantiasa mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk senantiasa siap sedia menyambut Kristus sebagai Raja yang adil dan Raja kemuliaan. Tentu dalam menyambutnya tidak boleh secara sembarangan. Karena itu Paulus menyerukan di minggu Advent yang pertama ini agar kita bertumbuh dan hidup di dalam kelimpahan kasih seorang terhadap yang lain. Dan ini menjadi fokus dan perhatian khusus kita untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Jika dalam bisnis segala sesuatu itu diukur dari kuantitas, jumlah, omset, dan target. Tetapi bagi Tuhan, kualitas amat penting. Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini Yesus tidak berbicara tentang kuantitas. Yesus tahu kalau ia datang kembali, jumlah orang Kristen pasti banyak secara kuantitas. Tetapi apakah kualitas iman mereka memenuhi syarat? Dalam teks perikop ini dikatakan syaratnya adalah tidak bercacat, tidak berdosa, tidak ternoda, tetapi didapati hidup di dalam kekudusan. Itu syaratnya. Ketika menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, hidup di dalam kekudusan, tidak bercacat. Dalam teks perikop ini mau menyerukan kepada kita bahwa jumlah atau kuantitas tentu penting. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Tetapi bagaimana supaya pohon itu berbuah lebat? Tentu kualitas. Dari mana orang Kristen disukai orang? Tentu karena kualitasnya. Karena buahnya yang manis dapat dinikmati oleh orang banyak, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Melalui perikop ini Paulus kembali mengingatkan kita menyambut kedatangan Kristus harus di dalam kekudusan, tidak bercacat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bayangkan jika di hadapan kita ada dua gelas. Yang satu
Gelas yang satu terbuat dari kristal dengan ukiran yang sangat cantik sekali dan mahal sekali. Tetapi bagian dalamnya kotor dan berdebu. Yang satu lagi gelas plastik murahan, tetapi dicuci bersih, luarnya bersih, dalamnya juga bersih. Jika kita ingin minum, mana yang mau kita pakai? Gelas kristal yang mahal, cantik dan kotor itukah? Atau gelas plastik yang murah itu tetapi bersih sekali? Saya yakin semua kita akan memilih gelas yang murah tadi, tetapi bersih. Gelas semewah apapun itu, jika dalamnya kotor, berdebu, tentu kita tidak akan memakai itu. Maka itu juga tidak berguna. Maka setiap anak Tuhan adalah seperti gelas kristal tadi. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal, maka kita sudah dibersihkan dan dikuduskan. Maka kita tidak boleh seperti gelas kristal tadi yang kotor dan berdebu, yang tentu tidak akan dipakai oleh orang banyak. Maka kita adalah anak-anak yang sudah disucikan dan dikuduskan, maka kita akan dipakai menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus menjaga hidup di dalam kekudusan. Andai kata masih ada kotoran dan debu-debu yang masih menempel di dalam hati kita, apakah itu bentuknya berupa dendam, amarah, nafsu, merusak, niat jahat atau kebiasaan melakukan dosa, maka melalui teks ini, melalui firman Tuhan pada minggu Advent pertama ini, kita harus membersihkannya. Biarlah kita seperti gelas plastik yang murah tadi, tetapi bersih dan higienis. Demikianlah hidup kita. Kita harus membersihkannya. Kita harus sering membersihkan hati dan pikiran kita, membuatnya tetap murni, agar Tuhan terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sayang sekali jika kita hanya menjadi gelas kristal yang kotor dan berdebu. Agar dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Tidak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam semua aspek kehidupan kita, bukan hanya di gereja, tetapi ketika kita bekerja di luar, dimanapun kita berada, ketika kita di dalam rumah kita masing-masing, kita harus menjaga hidup di dalam kekudusan. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Maka hidup kita harus dipisahkan atau berbeda dengan dunia ini, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Hidup kudus adalah suatu keharusan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibersihkan dan disucikan oleh darah Kristus, bukan menjadi suatu pilihan seperti yang dikatakan, difirmankan oleh Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau masih menghantarkan kami memasuki minggu Advent yang pertama ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sedang di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap dapat menjaga kehidupan kami yang sudah Engkau sucikan dan bersihkan dengan darah-Mu yang kudus itu, sehingga kami dapat menjaga kekudusan itu dengan senantiasa hidup di dalam iman, sehingga kami senantiasa juga Tuhan mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan,
Sehingga ketika banyaknya kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tidak membuat kami meninggalkan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah di dalam penantian kami ini, kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jika ada yang sedang sakit, yang terbaring lemah, di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka. Sehingga dengan jamahan, kuasa dan kasih-Mu, mereka memperoleh kesembuhan. Dan mereka akan kembali melanjutkan pekerjaannya, kehidupannya bersama dengan Tuhan. Buat warga jemaat-Mu yang sedang berduka cita, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhanlah yang menolong mereka. Sehingga mereka memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Kristus yang sudah bangkit dan akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.